Hanya yang mendadak-dadak gitu. Mendadak-dadak gitu tuh, apalagi ada satu yang mungkin bisa kita kita lihat bagaimana dari Paranoidnya yang emang benar-benar tadi sempat aku bilang adalah Kang Gendong dari Bedel. Oh, oke. Bahkan kali ini far away mencoba untuk farming terlebih dahulu dengan adanya Little Wonder yang sudah tidak bisa dia dapatkan. Dia memilih untuk mendapatkan satu buah jungle dan bahkan rotasi yang dimiliki untuk kali ini dari KD bakal coba dapetin satu buah jungle dari seorang Bedel. Dan ini pertama kalinya Mike memakai Gatot Kaca, bahkan DMPL berhasil satu dari 8 unique hero tidak sekalipun dirinya memakai Gatot Kaca, Profesor. Mike lokal ya. Dire Mikey. Oh, itu Mikey lokal. Iya, itu Mikey lokal. Beda. Mikey lokal apa tansel. Openingnya kayak gitu tau gak lo? Dia tahu. Lokal-lokal ya. Sekarang Mike menggunakan Gatot Kaca yang bahkan kalau dari sudut pandang arah sini akan seperti apa nih gameplaynya? Kayaknya sih dia bakal mainnya lebih nge-cover aja gitu. Kan dia tauntnya tuh gimana ya, bagus banget buat kayak nakut-nakutin aja gitu. Biar member dari Battle yang agresif bisa mungkin di push mundur dikit. Pasti ntar di mid game sih kayaknya, dimana orang-orang mulai ngedash ke belakang, Tekashi atau King pakai Lancer atau Kogisa ke belakang, langsung di follow sama Kaca punya ulti sih pasti fix. Wow, tapi lihat Tyler defense-nya mengenai ke arah seorang Luis, memilih mundur ke arah belakang, tapi quick throw masih dikeluarkan oleh seorang Luis. Dia tidak mau tinggal diam. Michael kali ini yang bukan Michael lokal tapi Michael internasional memberikan damage sedikit ketakutan dilakukan dan dirasakan oleh tim Battle. Bahkan Paranoid itu sendiri sampai datang menuju ke arah top lane untuk melindungi dari seorang Yunsi. Ya, Yunsinya bahkan menggunakan flicker karena dia sadar ada pergerakan dari Varsha yang tiba-tiba hadir, tapi Alien dia juga tidak menggunakan Black Dragon Form, jadi kayaknya bakal jadi free turtle bagi teman-teman dari Battle untuk kali ini. Mirror yang bahkan tidak dilakukan oleh seorang King. Padahal harusnya dia tahu kalau sebenarnya purple buff itu udah benar-benar jadi priority utama ketika tim Bedel menggunakan link dari faraway-nya. Tapi lihat cara revenge-nya di keker Prime di depan sana. Ada seorang Luis. Tidak boleh terlalu terburu-buru karena di arah top lane masih ada wave yang harus diamankan. Sedangkan rotasi yang dilakukan dari seorang Luis, dia cukup jauh dan masih sempat untuk melakukan clear di arah top lane. Rotasinya cukup cepat dilakukan karena bisa melihat dengan adanya zoning out atau freeze lane yang dilakukan oleh seorang Yunsi. Kali ini dari seorang Luis agak sedikit tidak bisa maju lebih dalam lagi, Profesor. Yes, tapi tentunya untuk sekarang juga Prime mau nggak mau harus lebih bersabar. Ingat ya, dia pakai flicker ya, jadi sekali aja dia kena dari Tyrant Revenge mungkin bakal bisa terpick off. Dan Luis kali ini bakal sendirian di depan sana, mungkin bakal langsung terkena Deviant Sword, langsung lewat begitu saja dari far away. Tapi dia udah nggak punya Tempest of Blade, langsung terkena Tyrant Revenge. Bahkan Tyrant Revenge digunakan begitu saja. King mencoba untuk bertahan, tapi kali ini masih ada Tonros. Langsung ada Observe Guardian menghindari serangan di depan sana, tapi ternyata Paranoid bakal terkejar oleh Prime dan double kill. Dia menggerakkan cepat ketika ada energy impact connect begitu saja. Thor dapat memori, tidak menumbangkan ke arah Michael, dan kali ini Prime juga tidak bisa tumbang. Oh my god, lihat permainan dari Michael internasional kali ini benar-benar on point banget ke arah belakang. Avatar of Guardian, bahkan Alien masih one by one situation dengan seorang Tekashi yang bukan caster bahasa Indonesia. Yang menarik di sini tuh Gatot Kaca tuh selalu ada opsi ya buat nge-cancel real world manipulation dari Paranoid loh. Di setiap kali ada fight emang dia bisa langsung taruh aja ulti di arah situ kan. Jadi itu menjadi sesuatu yang Bedel harus lebih awas aja sih. Aware gak sih? Iya. Itu emang kayaknya sengaja nge-cancel dari Paranoid punya ult, karena kita tahu sendiri kan Feather Airstrike dibandingkan dengan real world manipulation dia ada 20 detik gap. Jadi 2 Feather Airstrike itu sama dengan 1 real world manipulation di level 12-nya. Dan ini yang bakal jadi PR ketika Michael-nya emang ngincer ke arah si siapa? Eve, agar nanti ke-cancel gitu loh dari reward manipulation. Alright, dan bahkan lihat dari turtle-nya ditarik ulur, nggak mau terlalu terburu-buru karena lihat di sisi dari Lancelot-nya baru OTW menuju ke arah turtle. Coba disangka Tyrant Defense, ada bouncing ball depan sana. King nggak mau terlalu terburu-buru. Asmo benar-benar memberikan sedikit ketakutan dan bahkan Federer telah dikeluarkan damage terlalu besar. Federer masih beast dan bahkan Tekashi is going berikan seorang Asmo masih bisa selamatkan flame shot-nya hampir saja almost. Dan langsung teman benar tumpul menuju ke arah belakang. Michael internasional mau menjadi pilihan. Ward manipulasi dan bahkan retribution-nya. Siapa yang akan coba diamanin? Siapa yang coba dibalikan keadaannya? Dan bahkan retrieve from lane far away berhasil mengamankan dengan combine dan dibalaskan, berhasil melakukan satu poin tambah. Looking for double kill. Luis menuju ke arah belakang, tidak punya flicker dan langsung bakal hilang dan masih bisa ada flickernya di sini. Many
teriak from far away. Akankah jadi Savage kali ini? Kingnya udah mulai ketahuan. Far away tapi nggak punya satu pergerakan untuk dari Tempest of Blade-nya. Udah dikeluarkan juga dari Reward Manipulation. Asmo udah mulai hadir. Tyrant Revenge mungkin akan dilontarkan. Langsung ada satu pergerakan. Kali ini Bouncing Ball juga. Far away kayaknya terlalu lama untuk Savage. Tapi kali ini lihat Kingnya. Phantom Execution. Tyrant Rage nggak kena. Masih dikejar Retribution. Aduh, Retribution juga. Dan kali ini Far away harus mundur karena turret masih ada di top lane. Sabar. Ternyata kali ini lihat trigger disiplin dari seorang Lancelot King berhasil menghindar dari savage yang dilakukan oleh seorang Farway. Dengan maniac yang memiliki keuntungan cukup banyak. Arashi ini baru mungkin game plan mereka di early. Mereka Farway-nya udah makan 4 poin kill saja Arashi. Makanya ini bagus banget. Kid punya komposisi itu bagus banget. Kalau Gatotnya bisa kena ulti yang bagus, terus di follow up sama Feather Airstrike seperti kita lihat di fight yang awal ya. Tapi sekalinya mereka udah keluarin skills ke mereka. Repotnya begini nih, linknya tuh nggak ada yang bisa ngekontrol. Jadi dia tuh bisa langsung maju ke belakang, ke backline-nya. Dan member-member dari Kid itu ya perlahan-lahan satu-satu mulai tumbang aja gitu. Oh, Tyrant Revenge miss begitu saja. Asmo masih ada Bouncing Ball untuk memberikan damage reduction sedikit. King Phantom Execution tidak kena dan bahkan akan langsung satu dikeluarkan dari Blade Dragon Form dan malah mendapatkan outplay. Alien menukarkan jiwanya untuk King Lancelot yang ternyata tidak mengkalkulasi dari satu pergerakan pasifnya. Dan worth it banget dapetin seorang jungle di bottom lane dan bahkan di top lane free untuk seorang Yunsi. Fokus ke arah turret yang dimiliki dari seorang KD membuat Battle berhasil mendapatkan satu buah turret yang mahal di top lane. Rotasi yang dilakukan ini harusnya menuju ke arah sebuah turtle, di mana turtle akan muncul sebentar lagi dari fairway. Kita masih menunggu apakah dia dari segi para pembuffnya ini masih lama atau bahkan udah setengah. Karena kalau udah setengah Kating yang dilakukan agak cukup lama dan bahkan harus membuat dia harus mundur dulu ke arah belakang. Tyrant Revenge, Michael akan menjadi pilihan. Masih coba untuk bertahan. Langsung ada ke arah belakang tapi ternyata ada pesawat yang belum dikeluarkan. Masih coba dari sisi dari Vader. SV Prime berhasil untuk memusul mundur. Tapi ternyata di sisi lain pesawat Blade of Defensive from far away kali ini tidak mau lebih lanjut lagi karena objektif yang di arah top lane. Hello Brody. Halo. Apa kabar? Yun Shin ya, yang mana dia benar-benar sendirian. Bahkan dia untuk dari menit 6 tadi udah mengamankan BOD atau singkatan dari Blade of BOD. Untuk sekarang Alien bakal dikejar juga dan bahkan dihindarin dari pasif seorang clean-nya. Gak nyampe ke arah udara ketika naganya berubah dan mengudara. Nggak masalah, naga udah mulai mengudara tapi satu Profesor KB dia selamat gak terpick off itu udah hal yang sangat-sangat mahal. Asmo is coming, terus akan menjadi pilihan Tyrant on point. Seorang memori langsung memecahkan ingatan dari seorang Luis. Langsung lupa kali ini dan bukannya David Luiz tapi ternyata Luis Clean. Udah harus hilang untuk kedua kalinya. Atau kok Luis ya di bagian gold lane kali ini langsung lempar lagi. Oke, gimana untuk sekarang Arashi di 8 menit awal game kita kali ini? Memang kita udah bilang kayak Battle tuh punya keunggulan dari segi playmaking ya. Link bisa bikin play, Kufranya bisa engage play juga, dan Paranoid kalaupun mau bisa bikin play juga. Alien pun dengan Petrify bisa setup buat tim dia. Jadi emang mereka tuh udah solid banget di early game. Dan kalau Kid tuh nggak dapet combo, nggak dapet fight di mana mereka tuh udah siap dan mereka tuh nge-combo spell-spellnya dengan pas ya, pasti Battle tuh bisa langsung lebih agresif aja gitu. Dan Kufranya ini sekarang menjadi masalah yang parah banget. Selain bisa nge-engage, itu juga bisa ngagagalin playmaking dari Lancelot, dari Fovius juga, dari Clint. Jadi ini perbedaan setup ya, perbedaan engage dari Gatot Kaca dan Kufra menjadi faktor yang besar banget di kesuksesan Battle di early game ini. Dan jujur ya, Farway-nya ini bukan trigger disiplin ya Ranger Mas. Ya. Dash disiplin. Disiplin. Jadi benteng TKC-nya nggak bisa asal-asalan loncat gitu. Benar banget. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari sisi arah bottom lane, Asmo seorang diri, Maika Internasional mencoba untuk memancing keributan. Bahkan para pemain dari tim KD mereka harus berhati-hati. Udah ada konsen dikeluarkan. Asmo di depan sana, ada Prime melakukan poking damage. Tapi Maika Internasional, ada Asmo, Luis terlihat Avatar of Guardian ke belakang, gak kena ke arah siapa-siapa. Langsung ada Pena Strip, Yuxi ke arah belakang dan bahkan Terrence Spitz hindari dengan satu bodoh mending bodoh. Bahkan di sisi lain para pemain dari tim KD gak ada yang follow up. TKC seorang diri, World Manipulation, TKC versus everybody dan oh my god, Hasaman berkumpul dengan Petrify mengacak-acak bagian belakang tapi sayangnya tidak berhasil mendapatkan apapun Profesor. Ya itu benar-benar di ujung tetesan dari hitnya. Dia tinggal pakai reward manipulation-nya untuk dealing damage di arah belakang. Makanya untuk sekarang malah jadi TKC yang tumbang sama sekali. Dia tidak ditukarkan, tidak di-trade oleh siapapun.
Dan lihat Faraway, dia masih farming sebebas mungkin walaupun udah menggunakan retribution. Tapi untuk perbandingan dengan Kingnya ya, dia aja udah mulai kelihatan perbedaan 2 level Arashi. Ya, perbedaan 2 level bakal jadi signifikan banget. Apalagi ntar kalau udah nyampe ke level 15 duluan ya, dimana ability-nya tuh bakal lebih sakit lagi. Dan sekarang Faraway udah tahu purple buff tuh penting banget, langsung mau coba merebut purple buff tersebut dari King. Mau di-trigger ini retributionnya. Tapi kayaknya bakal ditahan begitu aja dan lebih memilih untuk mundur. Tekashi juga masih belum melakukan atraksi-atraksi untuk dengan Demonic Force yang ia miliki. Paranoid udah ready dengan Brute Force dan kali ini mau nggak mau dari Mike dia juga nggak bisa asal-asalan untuk di take down. Kayak untuk sekarang dia udah punya flicker dan ready dengan Avatar of Guardian, jadi nggak bakal bisa set up asal-asalan juga. Asmo malah yang harusnya lebih ready ketika dia udah mulai melakukan invasi. Nah, buat lawan Assassin ya, sebenarnya kayak hero seperti Yves tuh lebih fleksibel dan salah satu keunggulannya tuh dia bisa bikin Brute Force Blast sekarang dan itu sebenarnya nggak terlalu aneh gitu. Tapi sekarang ada fight yang udah keluar tapi Faraway kayaknya misclaim. Terkalkulate bahkan langsung terkena satu hantaman dari anggarnya, hilang begitu saja dengan random execution. Dan lihat di belakang hanya tersisa Yunshi sebagai dealing damage. Asmo kali ini apakah bakal loncat dan tidak ada lagi real world manipulation. Paranoid juga harus lebih berhati-hati karena kali ini teman-teman dari Bedel mereka juga harus sabar lagi tanpa kehadiran dari Faraway. Nah, it's okay, no problem. Tapi kali ini dengan ada Lord yang harusnya coba dicolek oleh tim dari KD, mereka harus berhati-hati. Tidak ada satu buat Sonros dan bakal lihat Link mencoba ke arah belakang, tapi lihat pasif pace kami nyala. Ada Prime, Federasek dibuka. Belum ada satu buah naga dari alien yang dimana dia sabar banget, Profesor. Nggak main asal-asalan buka, nggak main asal-asalan trigger team fight. Karena di posisi yang sekarang, Bedel mencoba untuk menuju ke arah seorang Prime. Masih ada Federasek. Oh no, dia memilih untuk ke arah Wings by Wings ya. Aku kira bakal coba dihajar. Akhirnya Ranger Mas mengatakan feeder airstrike dengan benar ya. Iya. Sebelumnya kan feeder airstrike ya kamu ya. Ya, karena saya feeder. Ya gitu emang konsepnya. Oh, salah. Gitu ya. Gitu. Tapi main item nih sekarang. Prime sekarang udah ada, Lightning Crunching juga. Jadi member-member yang lebih squishy dari sisi Battle harus lebih hati-hati aja loh. Apalagi Paranoid ya, yang namanya Real Manipulation itu bisa di counter dengan Airstrike. Harus lebih hati-hati karena dia belum punya Magic Resist. Alright, dan bakal lihat Retri bisa dikeluarkan dari King. Langsung ada si Temple Soul yang melakukan sebuah zoningisasi, tapi bahkan lihat malah Faraway-nya yang memancing Tekashi sepertinya salah arah, Profesor. Membuat Faraway sangat berada di keuntungan. Kenapa? Karena lihat mid turretnya pecah, nggak bisa di cover. Walaupun mereka di posisi yang unggul, tapi mereka harus respect. Karena respect is okay. Dan ini nggak tahu kenapa ya, emang sengaja sih. Ini dari Faraway-nya bakal ngelakuin split push perlahan-lahan. Phantom Execution juga sudah digunakan. Faraway dia punya Tempest of Blade dan bahkan menghindari satu dari King-nya. King-nya mungkin masih punya Tonros tapi ternyata tidak bisa menghindari serangan dari Deviant Sword. Dengan retribution-nya juga Prime harus ditumbangkan. Ada revenge tidak bisa dihindari lagi dan bahkan kali ini lihat Luis-nya bakal dikejar-kejar. Energinya emang gak ada tapi ternyata loncatnya ke arah Yunshi, ke arah Faraway sekarang dan terkena efek slow dari satu Void Crystal. Tidak akan ada dash lagi. Bahkan langsung digeser dengan satu asrama dan hilang begitu saja dari Paranoid. Gila, ini bermain dari tim Battle bagus banget sampai Tekashi-nya bingung mau ke arah yang mana. Dan Yunshi, what are you doing, Yunshi? Bentar. Harus pulang, jangan terlalu terburu-buru. Satu kali gebokan, ini lihat Lordnya bisa saja menumbangkan seorang Yunshi. Masih padahal tapi lihat apa terkuat dia akan ke Seventeen. No, dengan satu buah retribution. Taruh rest on point, dapetin seorang Michael Internasional. Michael masih coba untuk bertahan. Gertep sampai lagi. Kalau masuk menuju ke arah dalam, yang menjadi bahaya. Faraway, what are you doing? Dan alien dikejar bisa langsung ada di cancel begitu aja. Naga, hantaman benda tumpul untuk kabur. Tapi tidak ditinggal diam. Feather Airstrike dan hilang for double kill. Prime. Optimum Prime. Ini dia kerugian ketika kamu tidak nurut ya. Pas udah disuruh pulang nggak mau pulang, bandel. Jadinya Optimum Prime langsung dihajar satu demi satu, terpick off dan bahkan jadi kerugian. Tapi Faraway apakah dia bakal membalas? Namun kali ini replay untuk Fate yang barusan ya, dan kita lihat dengan udah dapat Lord harusnya mereka langsung mundur aja, tapi di sini Prime dengan bagus bisa menggunakan Ferret Airstrike dan mendapatkan 2 kill. Dan sekarang dengan 2 member dari Battle udah down, apakah mereka bisa menggunakan Lord tersebut dengan efektif? Oh, dihindari begitu saja tauntnya, tapi kali ini ingat Mike, dia masih punya satu pergerakan untuk mengamankan Avatar of Guardian. Apakah bakal diloncatin sama Faraway? Dia ngamanin aja ke arah orange buff-nya. Langsung tidak diberikan cuma-cuma untuk seorang King.
Dan kali ini King-nya bakal benar-benar dipaksa untuk melakukan defense. Karena kita tahu ya Lancelot tuh sebenarnya lebih kuat di early melawan Link. Link itu lebih kuat ngelawan Lancelot itu di late game. Nanti ketika emang benar-benar udah mulai memasuki menit ke-17 dan kali ini Real War dibuka. Langsung begitu saja masuk ke depan sana. Luisnya tumbang, Tyrant Rage-nya kena 2 dan bahkan langsung di pedal strike begitu saja. Paranoid masih double kill dengan menggunakan reward manipulation. Asmo ditumbangkan dengan Prime di depan sana 1 tukar 2 tapi Farway lebih memilih untuk mundur dan ternyata TKC-nya ikutan terbang. Cuma nggak bisa nemplok di tembok ya guys ya. Satu hal ini the real of lucky. Farway #lucky. Tanpa purple buff nggak masalah. Dan war aja dan memasakkan. Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Sepertinya untuk seorang Farway Link tanpa purple buff aku tetap laki-laki perkasa. Aku tidak butuh kamu. Aku tidak butuh kamu. Karena mungkin slot dari lower bracket selanjutnya lah yang dibutuhkan oleh seorang Farway. Ya, tapi kalau nanti anak-anakku butuh ibu seperti kamu. Gila, kelas kan. Balik ke game dulu, tapi beda sekarang kayaknya di fight-fight terlalu fokus, terlalu sering nempel bareng-bareng dan kayak mereka tuh lengah ya. Bisa dikombo balik lagi dengan Gatot Kaca. Dan tadi di fight sebelumnya kita melihat Fovius dan Lancelotnya berhasil menggunakan skill mereka tuh ke lebih dari 3 orang sekaligus ya. Nah, dan itu mungkin menjadi salah satu kunci untuk Kid mencari kesempatan untuk comeback di game ini. Dan worth it banget loh, Asmo loh ditukerin sama Luis. Dan itu ada Micah juga yang ditumbangkan. Jadi makin lebih banyak lagi poin-poin death yang didapatkan oleh KD. Untuk sekarang bahkan dengan kehadiran dari Farway, dia tuh sengaja tau nge-trigger pergerakan dari TKC. Karena apa? Karena dia punya Athena Shield. Kok jadinya Arashi? Iya. Emang mirip sih. Mirip sih. Beda tipis. Iya. Beda tipis. Karena kalian sepaket. Sepaket ya. So kita lihat dari Paranoid sekarang udah mempunyai Genius One juga. Jadi member-member dari Kid harus lebih berhati-hati. Kebanyakan dari mereka belum mempunyai item Magic Resist yang beneran cukup kuat ya untuk mengatasi burst magic begini. Apalagi Louis sekarang salah satu member penting di late game dari Kid, belum ada magic resist sama sekali, bahkan sepatunya tuh sepatu fisikal. Jadi bisa bahaya kalau mereka tuh fight besar-besaran di late game. Dan baik lagi kalau reward manipulation itu nggak di cancel sama tim Kid, bisa fatal. DHS nggak siapa WON tapi out of nowhere Micah langsung melakukan taunt tapi nggak ada target kali ini. Oke, tapi kita lihat bakal para pemain dari tim KD masih coba untuk dapetin purple buff. Nggak ada pencurian, nggak ada pemaksaan, karena nampaknya para pemain dari tim Battle mereka akan coba untuk menuju ke arah Lord lagi. Tapi sebelum Lord mereka akan push 3 lane yang berbeda. Dan ini dia split push yang dilakukan Farway dari top lane berhasil mendapatkan kesempatan cukup untuk menuju ke arah 1 buah Lord. Asli sih ini nggak tahu kenapa ya, ketika kita membawa Link itu yang namanya game plan tuh, apalagi winning or lose condition, kita tuh punya strategi split push dan itu terkadang malah menyusahkan untuk beberapa tim. Karena beberapa tim mungkin dengan line up dan gameplaynya mereka yang benar-benar team fight, mereka harus fokus terhadap satu titik. Dan kali ini langsung dibuka reward manipulation tanpa adanya kontes sama sekali. Dan bahkan Micah-nya udah ready di depan sana. Dan ada satu pergerakan dari Blade Dragon Form. Tidak akan ada kontes. Retribution juga sudah digunakan kali ini. Dan revenge-nya di mana masih ditahan terlebih dahulu. Prime-nya juga dipaksa untuk mundur. Wings by Wings pun sudah digunakan. Federal Strike langsung di pop up begitu saja. Lihat TKC-nya sendiri dari depan. Mencoba untuk memporak-porandakan dengan satu flame shot. After of Guardian hanya connect karena seorang Asmo, tapi Asmo too strong. Tyrant Revenge pun membatalkan pergerakan dari King. Kingnya mengincar karena Yunsi tapi masih punya Immortal. Kingnya langsung pada execution tapi ternyata kali ini dengan lasitnya Luis di belakang juga memporak-porandakan formasi dari BDL. 3 melawan 3. Prime-nya mengejar dan masih bisa dihindari, ternyata tidak. Karena ada yang terkonek dari Curse of Crow-nya. Federal Strike dibuka lagi, di shutdown oleh King. Phantom execution and that's another point mungkin, tapi Asmo dia masih cukup strong. Dan shutdown akan didapatkan kali ini. Masih ada satu pergerakan dari Tonros. Masih ada Tempest of Death. Di sini tidak ada lagi, tapi ternyata Luis save the day dengan quick draw-nya. Oh my god, Optimum Prime. Wah, dia Ramir langsung coba untuk fokus. Kita beribalikkan keadaan. Battle udah mulai ketar-ketir. Hanya tersisa seorang Asmo. Tapi lihat, pada Strength bakal mencoba ditumpahkan. Tapi ternyata KD take the game. What a epic comeback for KD. KD berhasil melakukan epic comeback. Lo di tangan Battle, tapi ternyata itu bukan masalah. Memaksakan keributan, jadi mana mereka coba untuk dapetin 1 poin, ternyata itu adalah kesalahan besar. Memancing keributan dengan ada Lord di tangan dari tim Battle itu sendiri. Emang aku bilang Link ini menjadi power yang luar biasa ketika berhadapan dengan Lancelot. Tapi kalau Lancelotnya ada Immortal, ada Winter, ada Tonros,
semua pedang-pedang dari Link itu tidak akan menancap ke arah jantung seorang Lancelot. Mungkin Battle membuat kesalahan ya dengan mencari fight setelah mengambil Nah, Lord, karena harusnya kalau mereka tuh emang itu. sekuat itu ya, udah snowballing begitu. Emang kita lihat Linknya tuh udah, wah damage sakit banget ya. Harusnya mereka tuh bisa mencari fight sebelum Lordnya mulai, dan kalau mereka ada keunggulan jumlah, mungkin fight di Lord itu bisa lebih terjamin loh. Apalagi kita udah ngomongin dari sisi BDL, mereka punya cara buat cari pick off tuh banyak banget. Ada reward manipulation, ada bisa pakai Kufra, bisa pakai Link. Jadi sebenarnya mereka terlalu fokus di objektif mungkin. Malah aku bertanya-tanya kenapa ketika mereka itu dikasih Lord gratis, mereka malah nabrak. Aneh. Kenapa mereka tidak balik dulu, reset dulu, menanti